Oke, ini adalah perjalanan menuju kandang hamsternya Mas Gagu ya. Nanti kita bahas-bahas masalah cara buka bisnis hamster, ikan gapi, sama bahas VTube ya. Oke, jadi di akhir kita bahas VTube. Oke, kandangnya ya di atas. Nah, inilah ya suasana dari kandang hamsternya Mas Gagu, member VTube saya. Oke, langsung aja kita wawancara. Mas, ini hamster ini ada berapa macam? Kalau yang ini tipe apa nih? Sementara yang saya ternak itu ada 3 macam. Ini jenis Hamtaro, orang nyebut Hamtaro ini Hamtaro. Hybrid itu persilangan antara Campbell sama Winter. Terus kalau yang hamster gede ini hamster Syrian. Syrian ini hamster yang paling gede dari semua jenis hamster. Keseluruhan hamster. Terus apalagi yang jenis Roborowski. Roborowski itu hamster yang paling kesit. Iya. Kecil kesit. Kesit. Oh, siap. Sementara ini masih 3 ya? 3, iya. Kalau anaknya ada? Kalau anaknya ada yang masih kecil, baru lahir. Ada. Coba lihat. Nah, ini contoh anaknya. Baru lahir. Iya. Nah, ini baru lahir dapat jari. Oh, ini kalau sehari kayak gini ya nih ya. Nah, gindil ya. Kalau yang seminggu? Ini ada yang seminggu, ada yang 5 hari. Ini 5 hari sama seminggu ini yang seminggu ya. Nah, itu seminggu sudah ada bulunya kecil-kecil. Nah, kalau yang rawat ini siapa kalau melahirkan ini? Perawatan hamster kalau melahirkan itu nggak boleh dipegang-pegang. Nggak boleh dipegang-pegang. Itu nanti dirawat sendiri sama induknya. Sampai besar. Oke lah. Oke. Nah, kita bincang-bincang ya nanti di rumahnya ya. Masalah bagaimana sih cara memulai usaha ini ya. Kok bisa lihat nih, hamster semua ini ya. Ya, oke. Nah, ini ya. Member saya punya bisnis lagi, yaitu ikan apa ini, Pak? Ikan gupi katanya. Kalau kalian penyuka ikan pasti tahu lah ya, ikan gupi. Nah, ini kan masih kecil-kecil nih, Pak. Ini sudah dewasa. Oh, ini sudah dewasa, memang kecil. Itu kecil. Oh, buat untuk di akuarium aja, Pak ya? Iya, akuarium. Tapi itu juga ada kontesnya. Cuman saya sementara ini belum pernah ikut kontes. Cuman dari hobi ngikuti. Oh, hobi. Ya, dari hobi. Untuk jualnya ini per biji atau gimana, Pak? Jualnya yang sering itu per pasang. Oh, per pasang. Pasang itu lihat kualitas. Ada yang harganya itu memang mahal. Itu sampai 800.000 per pasang. 2 biji ikan. 800.000. Ya, kelas kontes. Paling besar yang mana, Pak, ini, Pak? Paling besar ini induan. Oh, yang ini induan katanya ya. Ini jenisnya PRTBE, Platinum. Terus kalau yang kuning ini Yellow Cobra. Jadi, kalau menurut ceritanya ikan gapi ini lebih dari 150 jenis. 150 jenis. Ya. Cuman yang saya kembangin dulu ini ada sekitar 16 jenis ya. Oke lah, Pak, kita bahas ya, kita bincang-bincang. Ini hanya sekilas saja ya. Oke, simak terus bincang-bincangnya nih, bagaimana cara memulai usaha seperti ini ya. Oke. Nah ya, kita sudah berada di rumahnya Mas Gagu nih. Oh ya, seperti biasa, belum sudah disuruh makan. Oh ya, kita makan dulu ya sebelum wawancara ya. Simak terus video selengkapnya ya. Makan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Aling-Ling. Salam Indonesia damai. Gak rewel-rewel ya. Bapak Gagunya ngikutin ya. Oke, kali ini saya sudah bersama ya, mengunjungi member saya, namanya Bapak atau Mas dimanggilnya nih? Mas saja ya, mantap, biar lebih mudah ya, Mas Gagu ya, yang berada di Batu. Ya, jadi kalau saya di Kota Malangnya, member saya ini Mas Gagu ini ya ada di Kota Batu. Nah, seperti video sebelumnya ya, Mas Gagu ini adalah member VTube saya yang daftar di bulan sekitar Juli, dan kebetulan beliau ini mempunyai usaha
ternak hamster dan ikan gapi. Ya, ini pengalaman baru buat saya ya, karena hamster dan ikan gapi ini saya masih blank lah ya. Oke, boleh tanya-tanya nih sebentar. Bagaimana sih perjalanannya awalnya nih ya, ketika udah saya mau usaha ikan hamster aja lah. Gimana ceritanya tuh, awalnya gimana awalnya? Ceritanya itu berawal dari hobi aja, suka. Berawal dari hobi. Ya, ada cita-cita untuk usaha, ke depannya cuma beli hamster nggak ada. Nah, cuma hobi. Kok lihat barang baru, ini apa? Hamster. Itu coba beli. Akhirnya kok berkembang banyak. Itu jadi banyak. Akhirnya banyak itu malah bingung mau diapakan hamster ini. Nah, sebentar Pak. Nih ya pelajaran ya. Kebanyakan dari orang-orang yang saya wawancarai, kebanyakan mereka sukses itu dan berkembang itu berawal dari hobi. Betul Pak ya? Dari hobi ya. Pertama dari hobi, bahkan tidak ada cita-cita untuk menjual hamster, karena berawal dari hobi, beli saat itu ya, beli, akhirnya berkembang biak. Nah, sudah banyak mau diapain? Iya, bingung. Nah, setelah itu gimana? Itu tetangga teman yang mau minta hamster saya persilakan. Kan di satu kampung yang jauh itu pernah minta hamster semua, tak kasih. Pertama dikasihkan. Nah, iya. Lalu ada kepikiran untuk dijual belikan, itu bagaimana Pak? Bingung, nggak tahu pemasarannya kemana, mau diapakan lah. Waktu itu pas sekitar tahun 2008 kalau nggak salah, itu ke Pasuruan. Iya, di Pasuruan itu ada pasar Kebun Agung, itu ada yang jualan hamster. Saya ngobrol-ngobrol sama penjualnya, beliaunya ngomong saya siap nampung hamster waktu itu. Cuman harganya memang murah, harga grosir. Harga grosir. Bener, karena memang kan mau dijual lagi Pak ya. Dijual lagi lah. Saya kepikiran daripada kebanyakan nggak apa-apa wis, yang penting aman ambil di baju di rumah. Nah, ternyata orang itu tiap minggu minta terus banyak Pak. Nah, dari hobi itu akhirnya saya berpikir mengapa nggak saya kembangkan. Akhirnya saya pilih jantan betina itu sekitar 150-an ekor. Saya sendiri kan mengikuti arahan penjual itu. Ya kan, namanya juga kalau udah rezeki udah jalan usahanya ya, kadang nggak dicari-cari ya begitu aja ngalir Pak ya. Iya. Ketika ke pasar lihat ada yang jual ya, ngomong-ngomong ternyata Bapak ini ya, beliau ini menjadi suppliernya ya. Udah ya kan. Nah, nih resikonya jualan ini saya bahas yang nggak enaknya dulu ya Pak ya. Betul. Karena kebanyakan bahas yang enak-enak terus. Betul. Kita bahas yang nggak enaknya aja. Di dalam menjalankan bisnis hamster nih ya, apa nih yang nggak enaknya? Yang nggak enaknya itu pelanggan itu mintanya utang. Pelanggan mintanya utang. Nah, iya para pelanggan. Kita nyuplai. Itu sampai di webshopnya itu minta tempo waktu bayar. Nah, itu sering kejadian. Nah, itu nggak enaknya ya, sama dengan rekan saya yang jualan sayur kemarin. Ya kan istilahnya kalau nggak ngutang ya nawarnya ini loh ya, nawarnya harganya bener-bener waduh luar biasa ya. Karena member saya ini ya dalam membeli bahkan mengembangkan ya nggak utang Pak. Oke. Tapi nggak apa-apa ya, itu resiko demi pelanggan ya kan. Yang selanjutnya apa yang nggak enak nih? Karena waktu itu kan apa ya? Dari segi persaingan bagaimana nih? Kan pasti ada juga kan? Iya, dari hamster itu dari Bandung banyak, dari Batu banyak, dari tiap kota itu memang banyak hamster. Itu memang saling berebut pasar grosir. Di pasar hewan itu semua supplier masuk. Harganya saling murah-murahan. Gitu ya. Jadi kalau ngejar pasarnya grosir, mereka bersaing di harga Pak ya. Saat itu Bapak istilahnya bermain grosir nggak dulu? Satu itu, terus dari satu itu saya kepikiran berarti tiap pasar hewan itu pasti ada yang jual hamster. Itu mulai masuk Surabaya, Madiun,
Wah, udah lumayan ya, udah luar kota. Memang niat itu keliling sambil refreshing, lihat ke pasar-pasar. Ternyata memang banyak yang jualan hamster. Akhirnya saya tawari, ada yang mau, ada yang enggak. Tapi saya tetap tinggal dikasih nomor HP waktu itu. Bulan-bulan berikutnya banyak memang yang SMS minta kiriman. Akhirnya saya kirimi wis sampai sekarang. Oh, berarti selain ngecer Pak ya. Nah, ini saya sampaikan juga Mas Gaku ini ngecer di alun-alun Batu. Ya, di alun-alun Batu ya. Mulai ngecernya jam berapa? Mulai jam 4 sore sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam di parkiran sebelah mananya tuh, Pak? Parkiran sebelah barat. Alun-alun parkiran sebelah barat. Alun-alun parkiran sebelah barat. Itu ya. Ada stand aksesoris. Oh, ya, dekat stand aksesoris. Jadi bagi Anda semuanya yang kebetulan main ke alun-alun Batu, nih bisa ke parkiran barat ya. Ada yang jualan hamster ya nih ya, Mas Gaku ingat-ingat di wajahnya ya. Dibeli ya kan. Nah, dari segi ini keuntungan nih Pak, ya dari segi ya globalnya saja ya. Paling tertinggi nih dalam 1 bulan Mas Gagu bisa menghasilkan berapa bersih? Paling tertinggi loh ya dari mulai ini sampai sekarang. Kalau bersihnya itu disebutkan nggak etis lah. Oh, nggak etis. Kira-kira saja lah, kira-kira. Kotornya aja lah, kotor. Pokok cukup untuk biaya hidup lah. Pokok cukup untuk biaya hidup katanya. Jadi kalau per bulannya itu insya Allah dari hasil grosir sama ngecer sendiri itu habis sekitar 700-an ekor hamster. Oh, ekor hamster. Tinggal kalikan aja ya. Tinggal kalikan, nggak saya sebutkan nominalnya. Kurang etis katanya. Ya. Jadi beda-beda nih ya yang saya wawancari, ada yang mau ngasih tahu, ada yang enggak ya. Istilahnya 700 dikalikan aja berapa ya bagi Anda yang mengetahui harga hamster. Gitu. Nah, selanjutnya nih. Ikan gapi. Ya, ikan apa sih? Ikan gapi. Saya baru tahu ini ikan kok kecil-kecil tapi mahal. Nah, itu bagaimana ini? Awalnya bagaimana kok bisa ke ikan gapi? Awal juga lihat pas kirim ke pasar-pasar, terus kok mulai banyak ikan cupang, ikan gapi. Tapi saya lebih tertarik ke ikan gapi. Oh ya, sempat viralkan akhir-akhir ini ikan cupang ya. Di YouTube juga viralkan ikan cupang. Tapi Mas Gagu ini milih ikan gapi. Kenapa Pak? Soalnya baru, kalau menurut saya itu baru dan unik. Baru dan unik. Uniknya itu harganya kok sampai ratusan ribu. Nah, yang kelas kontes gitu. Tuh, ada kelas kontesnya juga. Iya. Kontesnya gimana sih Pak ikan gapi itu Pak? Saya sendiri belum pernah ikuti kontes. Pokoknya ada kontesnya aja. Cuman pernah lihat kontesnya itu dari penilaian warna, jenis, sama ekor. Ekor lebar, siripnya lebar, itu masuk kriteria. Pertama beli ya, Mas Gagu beli berapa? Beli itu sepasang harga 60.000. Masih 60.000 sepasang. Itu jenis HB Red. HB Red udah lah, saya nggak terlalu tahu. Memang jenisnya banyak. Kalau lihat di Google atau di mana itu sekitar 150 jenis. 150 jenis ikan gapi. Waduh ini ya. Nih sebentar nih Pak. Tadi kan beli sepasang. Nah, kok bisa jadi banyak kayak tadi itu bagaimana ceritanya, Pak? Ceritanya tadi ada varian baru, itu saya beli terus. Oh, saya beli, dibeli. Beli warna baru, jenis baru, bahkan apa yang mahal itu saya beli. Itu harga 800.000. Beli, itu jenis gapi koi. Gapi koi. Oh. Ada yang 1.200.000. Waduh, ya lumayan ya. Tapi kembali lagi ke hobi. Dari hobi bisa menghasilkan ya, hiburan jadi penghasilan. Berawal dari hobi ya gitu jadi penghasilan. Nah, ini ya. Semoga menjadi inspirasi bagi kita ya, bagi Anda semuanya yang memiliki hobi atau sukanya apa, passionnya apa. Coba tekuni di situ ya, Pak ya. Tekuni di situ dan jangan pernah Pak? Membayangkan hasilnya dulu. Ya, gimana? Tadi saya sempat bincang-bincang, ada pelajaran nih yang dalam mencari rezeki. Ayo, jelaskan Pak, gimana? Rezeki itu ibarat kita
mau memegang ayam. Mau memegang ayam, Kita juga ayam mau pegang, itu semakin kita kejar ayam itu semakin lari. Tapi kalau ayam itu kita kasih makan jagung, pasti ayam itu datang dengan sendirinya. Loh, ya kan. Nih Itu ya. menurut saya falsafah tertinggi. Nah, falsafah tertinggi di dalam mencari rezeki ya, yang sudah Bapak terapkan dari dulu. Betul. Nah, jadi semakin kita mengejar rezeki ya, semakin menjauh. Jauh. Ya, Tapi kita pancing rezeki itu biar datang. menurut Mas Gagu, cara mancing rezeki biar datang apa aja? Kalau pengalaman saya dari ketekunan. Heeh. Ketekunan, apa yang kita sukai itu dikerjakan dengan sepenuh hati. Sepenuh hati. Kedua, saling berbagi. Saling berbagi, sodako. Sodako. Nah, berbagi itu ya. Karena berhubung Mas Gagu dulu pernah bagi-bagi hamster, akhirnya jalannya kebuka ya. Memang kebanyakan seperti itu ya. Jadi harus dipancing dulu ya dengan berdoa juga ya, berdoa, sodako, berbagi ya kan. Ya apapun yang kita punya berbagi ya. Nggak harus banyak, nggak harus itu juga ya. Menurut kemampuan. Menurut kemampuan Kita kasih masing-masing. jagung ke ayam menurut kemampuan kita. Nanti ayamnya pasti datang makan. Kita nggak perlu susah ngejar-ngejar ini ya. Betul. Nah ini ya, tuh ya. Inilah gunanya ketika saya bisa bersilaturahmi, mengunjungi orang-orang yang memang sudah memiliki usaha, ya Pak. Nah, sebelumnya Mas Gagu pernah ikut orang nggak sih? Pernah dulu ikut instalator listrik. Oh, instalator pernah ya jadi. Terus jadi satpam juga pernah. Oh, jadi satpam pernah. Gimana kesan dan pesannya kalau ikut orang itu gimana? Enaknya dulu? Enaknya gaji itu Pasti tiap bulan dapat hasil. Kebanyakan nih jawabannya. Kalau nggak enaknya? Nggak enaknya kita harus standby tiap waktu di situ. Oh, jadi waktu kita ya tidak bisa fleksibel Pak ya. Bisa. Jadi pulang kerja capek ya, masuk jam tidur udah bangun kerja lagi ya. Belum apalagi kalau kita mau request libur ya susah ya Pak ya. Nah, langsung kita bahas ke VTube. Nah, ini member saya tidak ada setting-settingan, ya kan Pak ya? Ini saya juga baru kali ini ya mengunjungi Mas Gagu ini. Dulu daftar bulan berapa Pak? Sekitar bulan Juni. Awal-awal tahu VTube itu dari mana sih? Awal tahu VTube itu dari sering Facebookan. Oh, sering Facebook. Sering keluar muncul aplikasi VTube. Oh, banyak yang promosikan. Ya. Lalu akhirnya penasaran. Tadi saya lihat browsing, terus di YouTube itu yang keluar malah punyanya Mas Doni. Oh, jadi gara-gara nyari di YouTube akhirnya keluar punya saya. Waktu itu kan ada nomor kontak WA-nya. Akhirnya coba saya hubungi, tapi sebelumnya memang saya pelajari dulu. Oh, gitu. Nah, jadi awal mulanya seperti itu ya. Istilahnya memang kebanyakan member saya ini sama ya. Jadi jauh-jauh ya. Orang Malangnya sendiri ya sedikit saya. Kebanyakan member saya ini orangnya jauh-jauh. Lalu bagaimana nih Mas Gagu ya menyikapi VTube yang udah tanggal 10 ini belum launching. Bagaimana nih sebagai member Mas Gagu? Ya. Aslinya ini gimana sih gitu? Ya berharap moga-moga ini bisa segera diresmikan, memang resmi jalan lagi ya. Pernah gak sih selama jalani VTube dapat ya omongan-omongan atau itu gak yang gak enak? Sering. Ketika nawarin VTube bagaimana Mas VTube? Pengalaman yang unik yang didapatkan? Yang unik itu pertama nawarkan ke teman mau prospek gitu ya. Itu saya kasih tahu sampai setengah jam, sampai dua. Itu ujung-ujungnya gini. Coba wes zaman kerjaan dulu, nanti lebih berhasil saya baru ikut. Itu ya. Memang kebanyakan seperti itu ya. Lalu jadi daftar gak? Ada yang daftar, ada yang nggak jadi ya. Ada yang menunggu ya. Ya, karena memang bisa ditanyakan aja sama Mas Gagu, bagaimana Mas Gagu di bawah jaringan saya ketika di grup kesan Mas Gagu ya ke saya itu bagaimana? Jawab aja apa adanya lah. Iya. Misalnya nggak pernah? Ya saya nih ya dalam membimbing member di grup saya, di grup kita nih. Iya. Kesannya Mas Gagu bagaimana sih? Menurut saya. Mas Tony sendiri kalau menerangkan itu simpel, jelas.
nggak ribet-ribet amat. Nggak ribet-ribet amat. Ya saya dari dulu selalu menyampaikan apa adanya ya. Tidak pernah menjanjikan ya. Betul, ya. Tidak pernah ngomongin yang enak-enaknya ya kan. Ya. Jadi ketika dirasa itu info gak penting, hanya opini dari leader lain ya nggak perlu saya sampaikan ya. Jadi kalau masalah fast track gimana nih Mas Gaku? Saya di grup ada himbauan untuk fast track gak? Atau mungkin saya setiap hari mendoktrin untuk fast track atau bagaimana? Ada nggak? Kalau saya baca itu kayaknya Nggak ada. Nah, ini member saya kalau kerjakan dulu. Nah, member saya kalau nggak percaya ya, yang nonton video ini ya, member saya langsung loh ya. Boleh dibuktikan sendiri ya. Kalau saya ini memang selama ini di grup WA ini tidak pernah untuk menyarankan fast track ya, karena memang kecuali Anda yang bertanya fast track itu bagaimana, jadi saya arahkan untuk via Japri saja. Tapi saya sendiri kalau di dalam realnya nggak pernah langsung ayo fast track, ayo fast track, ayo fast track ya, betul ya. Nah ini terserah ya, Anda mau Malah bilang sering nyarankan misi gratis Ya. sambil mempelajari. ya itu dia ya, karena memang saya lebih memberikan contoh jalan gratis ya. Bahkan di channel saya pun tidak pernah membahas tentang fast track. Nah itu dia Pak ya. Oke lah, banyak pelajaran yang bisa saya ambil ya. So bagi kalian yang penyuka hamster ya, intinya ini apa ya, dari pelajaran ini bisa diambil kita sayangi hewan-hewan ciptaan Tuhan ya. Kalau Anda tidak bisa merawat, minimal jangan menyakiti. Ya kan? Jangan menyakiti. Jangan kita melihat kucing atau apa ya gak suka dibanting atau ya, jangan ya. Jangan. Nah, karena itu semuanya ciptaan Tuhan, sama-sama makhluk Tuhan, harus kita jaga dan saling menghargai. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Next, kita coba cari lagi ya video-video lain yang menginspirasi. Salam Indonesia damai. Gak rewel-rewel.